Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang target, objek, dan strategi institusi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari target, objek, dan strategi. Target adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau dikejar. Dalam berbagai konteks, target bisa merujuk pada berbagai hal seperti target penjualan, target pendapatan, atau target pencapaian dalam suatu proyek atau usaha. Objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi dan kriteria target institusi. Kriteria dalam menentukan target institusi kinerja menggunakan pendekatan SMART. Yang pertama, spesifik, artinya sifat dan tingkat institusi dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua yaitu measurable, artinya target institusi dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan biaya. Yang ketiga yaitu achievable, maksudnya target institusi dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Yang keempat yaitu relevant, mencerminkan keterkaitan atau relevansi antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan. Yang kelima yaitu time bound, waktu atau periode pencapaian institusi yang ditetapkan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang ciri khas dan unsur perumusan target institusi. Yang pertama yaitu ciri khas target institusi. Ciri khas target institusi ada 6. Yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Yang kelima, memiliki alat dan kelengkapan. Yang keenam, memiliki pola perilaku. Yang kedua yaitu unsur perumusan target institusi. Unsur perumusan target institusi di sini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu segala sesuatu yang hendak dicapai dalam usaha kerjasama atau organisasi. Tujuan yang dimaksudkan dapat berupa material ataupun alat pemuas kebutuhan spiritual. Yang kedua yaitu politik atau kebijaksanaan, adalah merupakan peraturan-peraturan atau pedoman yang digariskan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu prosedur. Prosedur yaitu suatu tata urutan pelaksanaan kerja yang harus dilakukan atau diikuti. Jadi dengan prosedur, orang-orang akan senantiasa mengetahui dari mana mereka harus memulai dan mengakhiri tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu budget, yaitu suatu anggaran yang berupa ikhtisar daripada hasil yang diharapkan akan dicapai dan biaya atau input yang diperlukan untuk mencapai hasil itu. Budget itu lazimnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang kelima atau yang terakhir, program adalah campuran daripada tujuan, politik, prosedur, dan budget yang dimaksudkan untuk meletakkan suatu kerangka tindakan untuk waktu yang akan datang. Pembahasan yang keempat mengenai unsur nilai ciri khas objek institusi yang SMART. Ciri khas objek institusi yang menggunakan metode SMART adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu institusi tersebut memiliki tujuan yang jelas dan spesifik sehingga dapat lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan yang spesifik dan jelas tersebut juga harus dapat diukur sehingga dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada, sehingga institusi bisa lebih fokus dalam memenuhi tenggat waktu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu institusi memiliki target yang ingin dicapai. Target tersebut tentunya juga harus realistis, yaitu menyesuaikan antara tujuan, kemampuan,
yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki, serta peluang yang dimiliki oleh sebuah institusi. Yang keempat yaitu institusi memiliki tujuan yang relevan dengan tujuan jangka panjang institusi. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan orang lain dan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu institusi memiliki tenggat waktu yang jelas sehingga institusi tersebut dapat lebih fokus dan memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tepat waktu. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai tujuan dan unsur objek institusi. Tujuan objek institusi yaitu yang pertama, institusi yang berdiri dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pada kalangan umum. Yang kedua yaitu institusi merupakan segala daya tahap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukan perilaku setiap individu yang terlibat dalam suatu institusi tertentu. Yang ketiga, institusi bertujuan untuk melakukan pembentukan perilaku. Yang keempat, pembentukan institusi bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu unsur objek institusi. Unsur objek institusi yang pertama yaitu institusi, yang kedua norma tingkah laku, yang ketiga peraturan, yang keempat aturan dalam masyarakat, yang kelima kode etik, yang keenam kontrak, yang ketujuh pasar, yang kedelapan hak milik, yang kesembilan organisasi, dan yang kesepuluh intensif. Mungkin hanya itu review singkat mengenai target, objek, dan strategi institusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.